semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DWD. Pada video kali ini saya berbagi resep ayam goreng lengkap dengan sambal Lamongan yang sangat enak banget. Ayamnya wangi, gurih, sambalnya juga nendang banget. Yang pasti ini bikin ketagihan ya, karena memang sangat enak banget. Dan ini juga sangat cocok banget untuk ide jualan lauk matang. 500 gram paha ayam, saya menggunakan bagian paha. Kalau teman-teman mau mengganti menggunakan bagian ayam yang lainnya, boleh, silahkan saja. Dan ini biar bumbunya bisa meresap, saya kerat-kerat seperti ini ya. Kalau sudah dikerat-kerat semua, ini nanti kita cuci dengan menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau nggak ada, boleh menggunakan garam saja. Kemudian bilas sampai bersih dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya untuk rebusan ayamnya ya. Ini saya pakai 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 3 lembar daun salam. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa, saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian ada jahe, ini 1 ruas ya, diiris tipis. Kemudian 1 batang serai. Untuk serai ini tidak saya memarkan teman-teman, tapi saya akan haluskan juga ya, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kunyitnya nggak perlu dibakar terlebih dahulu ya, langsung aja. Kemudian saya pakai kemiri 2 butir. Ini kemirinya juga tidak disangrai, saya langsung pakai aja. Semua bumbu kita masukkan dalam blender dan tambahkan air, haluskan, sisihkan dulu. Siapkan panci, kita masukkan ayam yang sudah kita cuci. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Garam ini secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira ya, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak karena ayamnya nanti juga mengeluarkan air. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Kita akan rebus ya teman-teman. Ini sudah di atas kompor, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Rebus sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya terlebih dahulu. Iris tipis-tipis 2 siung bawang putih. Ini nanti bawang putihnya akan saya goreng ya, jadi diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis. Saya pakai 6 siung untuk bawang merahnya, ukuran besar dan kecil ya. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat merah, kita potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera aja. Untuk jumlah tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, mau sambalnya pedas apa enggak ya. Kemudian cabai rawit merah saya pakai 11 buah. Ini cabainya saya tusuk-tusuk seperti ini biar nanti saat digoreng tidak meledak-meledak. Oke, kita sisihkan, beralih ke ayamnya lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, airnya tinggal sedikit seperti ini. Ayamnya juga sudah matang. Sekarang saya matikan kompornya. Lanjut kita akan goreng ya. Siapkan penggorengan dan taburin dengan tepung maizena biar nanti luarnya bisa crispy. Minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ayamnya, kita goreng semua ya. 5 potong ini cukup. Goreng sampai ayamnya matang. Kalau bagian bawah sudah kuning keemasan bisa kita balik dan kita goreng ayamnya sampai kuning keemasan semua ya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, minyaknya sudah saya saring dan ini saya goreng petenya terlebih dahulu. Kebetulan saya masih ada stok pete untuk lalapan ya. Petenya ini saya goreng sebentar aja teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng dulu bawang merah.
Ini digoreng sampai layu dulu. Ini sudah cukup layu. Sekarang saya masukkan bawang putih, kemudian digoreng kembali sampai bawang putihnya matang ya. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1,5 butir kemiri. Untuk sambal Lamongan itu pakai kemiri ya teman-teman. Kalau bawang putih, bawang merah sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tuang dalam cobek ya. Lanjut kita goreng tomat dan juga cabenya ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok terasi matang, silahkan terasinya digoreng terlebih dahulu atau mau dibakar juga boleh. Kebetulan saya ada stok terasi matang. Cabai dan tomatnya sudah matang, angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita tuang dalam cobek yang sudah ada bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian tambahkan terasi matang, ini setengah sendok teh ya. Kemudian sedikit garam, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian haluskan. Oke teman-teman, ini sambalnya sudah siap, rasanya juga sudah pas. Sekarang saya sisihkan seperti ini dan saya plating. Saya tambahkan lalapannya pete, timun dan juga ada terong. Ini untuk lalapan bebas ya teman-teman, disesuaikan persediaan yang ada aja. Sekarang saya langsung cicipin aja ayam goreng sambal Lamongannya. Bismillah. Ayamnya wangi, luarnya garing, dalamnya lembut, gurih. Ini enak banget ya dipadu dengan sambal Lamongan yang pedas nendang banget. Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen, anget, makin mantap. Bahannya ini saya pakai pokcoy, kurang lebih ada 200 sampai 250 gram ya. Sudah saya potong bagian pangkalnya, sudah saya cuci bersih. Dan ini ada bagian daun yang lebar, jadi saya potong atau saya belah jadi dua, kemudian dipotong lagi jadi dua seperti ini. Dan yang agak kecil ini cukup dipotong jadi dua, atau bisa juga untuk potongan pokcoy ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah sisihkan, lanjut bahan kedua. Ini saya punya 2 buah tahu pong. Ini saya mau potong-potong kecil-kecil aja. Jadi bahan yang saya gunakan tuh bahan yang ada di kulkas aja ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada tahu pong, bisa diganti dengan tahu putih ya, nanti digoreng terlebih dahulu. Kemudian ada udang, ini sudah saya kupas bersih seperti ini. Untuk jumlah udang ini bisa disesuaikan sesuai selera aja ya. Oke, sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Kemudian saya tambahkan 2 buah cabai rawit. Jadi ini tidak terlalu pedas ya teman-teman. Kalau untuk sarapan nggak perlu pedas-pedas. Kemudian saya tambahkan juga 5 buah cabai merah keriting. Ini saya potong-potong dulu. Biar mudah ini saya tambahkan garamnya ya. Saya tambahkan setengah sendok dulu, setengah sendok teh. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya. Nanti kita cek rasa dulu. Oke, kita haluskan. Untuk tekstur bumbunya seperti ini aja teman-teman, jadi masih kasar seperti ini ya. Kalau teman-teman bumbunya nggak mau diulek, boleh menggunakan chopper. Oke, lanjut kita akan tumis bumbunya. Ini sudah saya panaskan minyaknya dan tumis bumbunya sampai warnanya berubah, aromanya juga harum ya, sudah tidak langu lagi. Ini aromanya sudah wangi teman-teman, sudah semerbak banget. Kemudian masukkan udang, tumis kembali sampai udangnya berubah warna dan aromanya juga keluar ya. Oke teman-teman, ini udangnya sudah harum banget dan juga sudah berubah warna. Saya tambahkan air, ini kira-kira setengah gelas. Kemudian biarkan airnya ini sampai agak mendidih. Kalau sudah agak mendidih, bisa masukkan sayuran pokcoynya. Masukkan juga tahu yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita aduk-aduk ya. Kita aduk balik biar matangnya bisa merata. Oke, sekarang saya akan bumbuin dengan saus tiram 1 sendok makan.
Dan saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan masak sampai sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, saya tambahkan juga larutan tepung maizena. Dari 1 sendok teh tepung maizena dilarutkan dengan 50 ml air. Kemudian diaduk-aduk sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mengental, kita matikan kompornya. Oke, kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat warna sayurannya masih cantik, aromanya juga sangat harum banget. Dan inilah hasilnya, tumis pokcoy, tahu dan juga udang sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi anget, ini enak banget ya untuk sarapan atau bisa juga untuk menu sehari-hari. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Dan bumbunya simpel sekali, yang pasti rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol seberat 450 gram. Untuk jenis ikan tongkol ini berbeda teman-teman. Ini saya menggunakan ikan tongkol tenggiri ya. Jenisnya itu ikan tongkol itu kan banyak ya. Nah, ini jenis ikan tongkol tenggiri, kata pedagangnya sih begitu ya teman-teman. Dan ini akan saya potong-potong ya. Ini kepalanya tetap saya ikutkan teman-teman. Dan ini kepalanya juga akan saya belah menjadi 2 bagian ya. Kalau teman-teman tidak suka bagian kepala, ini kepalanya bisa dibuang ya. Kalau saya lebih suka nih kalau ada kepalanya karena bisa disesep-sesep ya, rasanya gurih walaupun dagingnya tidak banyak ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, insangnya saya buangin. Selanjutnya ini badannya saya potong agak tipis saja seperti ini biar benar-benar meresap bumbunya ya. Untuk jenis ikan ini tidak harus sama persis seperti yang saya gunakan ya. Boleh ikan tongkol biasa, boleh ikan cakalang, atau bisa juga ikan laut yang lainnya juga sangat enak. Oke, ini akan saya cuci. Setelah dicuci bersih, selanjutnya akan saya marinasi. Ini saya menggunakan setengah sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, kemudian sedikit lada bubuk. Ini untuk mengurangi bau amis ya teman-teman ladanya. Kemudian sedikit garam, boleh ditambahkan kaldu jamur atau penyedap yang lainnya apabila teman-teman suka. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita marinasi minimal kita diamkan selama 10 menit. Kita sisihkan dulu. Setelah 10 menit atau lebih, kita panaskan penggorengan. Sebelum ikannya dimasukkan, ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu, boleh menggunakan tepung maizena. Kalau sudah panas bisa dimasukkan ikannya, dan ini akan saya masukkan semua ya, karena 1 ekor ikan yang saya pakai ini tidak terlalu besar ya, jadi bisa sekali goreng ya teman-teman. Oke, kita goreng ikannya sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita siapkan bumbu untuk sambalnya dulu ya. Ini ada 5 siung bawang merah, saya iris tipis-tipis. Ini nanti bawangnya akan saya goreng ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada cabai hijau keriting. Ini diiris-iris aja ya teman-teman sebelum dihaluskan, karena ini nanti saya menghaluskannya menggunakan chopper ya, atau teman-teman mau diulek juga boleh ya, silahkan saja. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera saja. Kemudian saya tambahkan cabai rawit hijau biar rasanya sedikit agak pedas ya, karena cabai keriting hijau itu kan tidak pedas ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga 2 siung bawang putih. Kemudian juga ada bawang merah, ini jumlahnya lebih banyak ya, dipotong kecil-kecil juga. Oke, sekarang masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan sedikit air ya, atau bisa juga menggunakan minyak goreng. Kemudian haluskan. Oke, kita kembali ke ikannya teman-teman. Ini ikannya sudah matang bagian bawahnya. Sekarang kita balik ya.
goreng sampai ikannya berwarna kecoklatan ya teman-teman, jadi luarnya itu garing ya, dalamnya lembut. Nah ini ikannya sudah matang, kita langsung angkat saja ya. Oke, dan kita tiriskan dulu, kita kurangin minyaknya, kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis tadi ya. Ini bawangnya ditumis atau digoreng sampai setengah matang atau setengah kering, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah cukup, langsung kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian dimasak sampai cabenya matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Ini dimasak menggunakan api kecil saja teman-teman. Oh ya, ini saya tambahkan garam dan kaldu jamur dulu ya, atau bisa menggunakan penyedap atau jenis kaldu yang lainnya, silahkan saja. Kemudian dimasak kembali sampai benar-benar cabenya matang. Nah ini cabenya sudah matang, lalu masukkan ikan yang sudah digoreng. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak menggunakan api yang paling kecil. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, kalau misalnya masih kurang asin, kurang gurih, bisa ditambahkan garamnya ya. Apabila sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan kita lanjut untuk pindah ke piring saji. Kita akan sajikan ya. Dan ini hasilnya, saya akan tata. Ini kepalanya saya tumpuk seperti ini teman-teman. Untuk penyajian ini bebas ya, silahkan saja mau dibentuk seperti apa aja boleh. Ini saya tata biar lebih menarik aja penampilannya ya teman-teman. Oke, dan ini saya tambahkan juga sambalnya ya di sekitarnya sini. Untuk sambal ini tidak terlalu berminyak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman suka lebih berminyak, bisa ditambahkan minyak goreng lagi ya saat memasaknya tadi. Oke, inilah hasilnya. Ikan tongkol sambal hijau sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini sangat enak banget, bener-bener recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Karena saya sudah nggak tahan lagi untuk mencobanya, ini sudah saya siapkan nasi putih ya teman-teman. Ini saya ambil satu potong, saya tambahkan sambal hijaunya juga. Ini benar-benar sangat menggoda banget ya. Saya ambil ikannya dulu teman-teman. Ini ikannya teman-teman bisa lihat ya, dagingnya putih dan dalamnya tuh lembut ya. Ini saya makan dengan sambal hijaunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar rasanya tuh enak banget, gurih, pedasnya pas. Rasanya tuh bener-bener sangat enak banget teman-teman, silahkan nanti dicobain ya. Resepnya sangat mudah, rasanya yang pasti enak banget, dijamin ini bikin boros nasi menunya. Dan ini dinikmati begini saja juga sangat enak ya. Untuk bahannya ini saya pakai 1 bungkus jamur enoki, bagian bawahnya kita buang, kemudian masukkan dalam mangkok yang sudah ada airnya, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian kita redam sebentar dan kita bilas ya sampai bersih. Setelah dibilas sampai bersih, kita peras. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang sisihkan dulu. Bahan yang kedua ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya saya akan potong kecil-kecil. Untuk potongan wortel ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 4 kotak tahu putih. Saya menggunakan tahu putih yang ukurannya agak kecil. Kalau teman-teman di rumah nggak ada tahu putih, bisa menggunakan tahu kuning. Dan ini 1 buah tahu, ini saya potong menjadi 9 bagian seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian ada sosis, ini saya menggunakan sosis sapi yang premium ya, jadi kulitnya bisa kita makan, nggak perlu dikupas. Ini dipotong agak tipis aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan aja ya, sesuai selera teman-teman, mau potong gede juga boleh.
Kalau sudah dipotong-potong, kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada bakso sapi, ini saya pakai 8 butir. Saya selalu menggunakan bakso yang homemade, bikinan sendiri ya, yang pastinya lebih enak dan lebih aman. Ini dipotong tipis seperti ini. Kemudian juga ada 2 batang daun bawang. Untuk bagian putihnya ini saya potong serong seperti ini. Kemudian untuk bagian hijau saya potong agak gede-gede panjang ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun seledri, ini diiris agak gede aja seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada daun seledri boleh di skip. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, ini cukup digeprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya itu nggak saya ulek teman-teman, saya cincang aja seperti ini, atau bisa juga diiris tipis-tipis. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk bumbu yang kedua, ini ada bawang merah, saya hitung 10 buah aja ya teman-teman, atau 10 siung karena ukurannya gede dan kecil. Ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kita tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai berubah warna, aromanya juga harum ya. Untuk menumis bawang merah, bawang putih gunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Kalau warnanya sudah berubah seperti ini, kita bisa masukkan wortel. Ini kita masukkan terlebih dahulu karena matangnya agak sedikit lama ya. Kita tumis dulu sebentar. Ini untuk mengurangi bau langu pada wortelnya ya, jadi kita tumis sebentar aja. Kalau sudah, kita bisa tambahkan air. Untuk air ini saya pakai 2 gelas ukuran yang panjang ya teman-teman. Saya lupa nggak saya ukur berapa liternya, tapi bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan tahu yang sudah kita potong tadi dan masak kembali hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan bakso dan juga sosis. Kita masak kembali sampai kuahnya mendidih, karena tadi sosis dan juga bakso sudah saya rebus terlebih dahulu sebelum dipotong-potong ya. Lanjut, kita masukkan jamur enoki, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, dan saya tambahkan juga kuah bakso instan. Ini saya pakai yang bungkusan kecil, saya pakai setengah bungkus aja. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Kalau teman-teman mau menambahkan gula pasir boleh ya, disesuaikan selera aja ya, kalau saya nggak pakai. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Lanjut, tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri, kemudian kita aduk sebentar. Ini saya koreksi rasa dulu teman-teman, rasanya masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng ya, biar makin mantap, aromanya juga harum. Kita aduk sebentar dan masak hingga kuahnya mendidih tanak. Kalau sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya. Lanjut kita plating ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini bisa untuk teman makan nasi putih, bisa juga dimakan gini aja sudah bikin kenyang ya, karena ini komplit, ada sosis, tahu, sayuran, dan ada bakso dan juga ada jamur enoki. Rasanya ini sangat enak. Ini menu sehat yang sangat mudah untuk cara membuatnya. Rasanya juga seger, sedap, dan gurih. Untuk bahannya, ini saya pakai 1 ekor ikan nila, ukurannya besar, kurang lebih 600 sampai 700 gram ya beratnya. Dan ini sudah saya fillet. Tadi saya minta tolong sama abang penjualnya untuk di fillet. Sudah dibersihkan seperti ini. Untuk potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini untuk durinya juga sudah saya hilangkan teman-teman. Jadi ini benar-benar tinggal daging aja ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kita sisihkan dulu untuk menyiapkan bahan yang
yang lainnya. Ini saya siapkan untuk adonan tepung kering untuk membalurin ikannya nanti ya. Sebelum kita goreng, kita akan celupkan ke dalam tepung dulu. Ini saya menggunakan 9 sendok makan tepung terigu dan ditambah 2 sendok makan tepung maizena, ukurannya munjung ya. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok makan bawang putih bubuk, kemudian saya tambahkan juga lada bubuk, tambahkan sedikit garam biar nanti tepungnya ada rasanya, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, lalu dicampur sampai rata. Untuk resep komplitnya teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah video ya. Oke, kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan bikin untuk marinasi ikannya. Kita tuang dulu ikan yang sudah kita cuci ke dalam mangkok yang ukurannya lebih besar. Kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan juga kunyit bubuk biar warnanya tidak cempeh ya atau pucat. Kemudian saya tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan susu UHT 40-50 ml, kita masukkan secara bertahap. Kemudian masukkan 3 sendok makan adonan tepung kering. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini masih kurang teman-teman, kita tambahkan susunya lagi dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan tingkat kekentalannya pas ya. Jadi untuk adonannya seperti ini aja, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Dan untuk susunya ukuran 40-50 ml itu sisanya sedikit sekali seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak ada susu, boleh diganti dengan air putih. Dan sekarang kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Kalau sudah 10 menit bisa kita adonin ke tepung kering ya. Kita masukkan sebagian aja, ini nanti akan saya goreng 2 kali. Kalau sekali goreng terlalu banyak karena saya menggunakan minyaknya tidak terlalu banyak banget. Untuk cara ngadonnya seperti ini aja teman-teman. Jadi kita aduk-aduk, nggak usah dipencet-pencet ya, biarin aja seperti ini karena kita mau menggoreng ikannya ini tidak terlalu banyak tepung ya, jadi tidak makan tepung, kita mau makan ikan ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya akan langsung goreng. Sebelumnya minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ikan yang sudah dibalurin dengan tepung. Kita masukkan semua yang sudah kita adonin ya. Kemudian kita balik kalau bawahnya sudah kuning keemasan biar matangnya bisa merata. Oke, kita masak sampai warnanya kuning keemasan semua seperti ini. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita goreng sisanya. Caranya sama ya, kita adonin sisanya itu ke dalam tepung, kita masukkan semua atau kita goreng semua ke dalam minyak panas. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Dan kita angkat, tiriskan, sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bikin sambal matahnya ya. Ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyak bawang merahnya. Saya menggunakan 13 siung bawang merah. Ini diiris agak tipis aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Ada cabai rawit merah, saya pakai 11 buah. Ini diiris tipis saja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada 2 batang serai, saya pakai bagian putihnya aja. Ini diiris tipis-tipis. Ini bikin aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan juga 6 lembar daun jeruk. Ini batangnya sudah saya buang ya. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita bisa pindah ke dalam mangkok. Ini saya pakai mangkok yang keramik tebel ya, jadi nanti kalau disiram pakai minyak panas tuh aman, nggak pecah. Oke, saya tambahkan garam secukupnya aja, nanti koreksi rasa kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian sedikit gula pasir. Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan 1 sendok teh terasi yang sudah matang. Kemudian siram dengan menggunakan minyak yang panas ya. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai semua tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, saya akan tambahkan jeruk nipis. Ini biar aromanya lebih wangi dan rasanya segar ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan ini sambal matahnya sudah siap untuk digunakan ya teman-teman. Ini aromanya harum banget. Oke teman-teman, sekarang akan saya sajikan ikan nila goreng crispy dipadu dengan sambal matahnya. Ini sudah saya ambil satu mangkok kecil untuk disajikan. Boleh juga disiramkan langsung di atas ikan nila goreng ya. Kalau teman-teman mau makan langsung, boleh langsung dituangkan di atasnya seperti ini. Ini mau langsung saya makan teman-teman, ini selagi masih hangat itu enak banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya ikan nila goreng crispy dipadu dengan sambal matah. Sangat enak banget ya dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Teman-teman bisa lihat di sini ikannya tuh garing luarnya dan dalamnya lembut banget. Ikannya ini sangat enak banget, aromanya juga tidak amis. Ini sangat klop banget ya dipadu dengan bumbu sambal mentahnya, apalagi dengan nasi putih anget seperti ini, bener-bener bikin nambah makannya dan yang pasti bikin ketagihan saking enaknya. Aroma sambal mentahnya juga wangi banget. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya saya pakai satu bungkus tahu putih. Ini satu bungkus isinya 10 kotak seperti ini teman-teman, harganya 6.000. Tahunya sudah saya cuci bersih. Sekarang saya potong-potong. Ini saya potong panjang aja. Ada yang saya potong jadi 8 bagian, ada yang saya potong menjadi 6 bagian, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau tahunya sudah dipotong-potong semua, langsung kita goreng. Ini sudah saya panaskan minyak. Kita masukkan tahunya. Kemudian diratakan seperti ini ya teman-teman, biar semua tahunya kecelup dengan minyak ya. Sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Ada tauge, ini saya pakai satu mangkok kecil. Ini untuk tauge saya beli 2.000 teman-teman, dan ini lumayan banyak ya. Taugenya akan saya cuci dulu, kita sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada 2 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini saya iris agak kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian sisihkan. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya geprek dulu sebelum dicincang ya. Jadi bumbunya itu cukup diiris-iris saja, sangat praktis banget. Oke, ini sudah cukup. Kemudian ada 6 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Sisihkan. Kemudian cabai merah keriting, ini saya pakai 5 buah. Saya iris serong panjang seperti ini biar nanti warnanya cantik ya. Kalau cabai merah keriting ini nggak pedas teman-teman. Nah, untuk pedasnya saya tambahkan juga cabai rawit yang merah ya. Ini saya tambahkan 8 buah aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, mau tingkat kepedasannya seperti apa. Kalau bumbunya sudah siap, kita kembali ke gorengan tahunya ya. Ini saya balik dulu. Goreng tahunya sampai matang, kurang lebih seperti ini. Ini warnanya nggak kecoklatan semua ya, tapi ini sudah cukup. Kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita kurangi minyaknya, lalu tumis bawang putih, bawang merah. Tumis sampai warnanya berubah agak kekuningan, aromanya harum. Ini sudah cukup. Sekarang masukkan irisan cabai. Masukkan juga irisan daun bawang. Ini daun bawangnya ikut saya tumis ya, biar aromanya lebih harum. Ditumis sampai cabenya layu ya teman-teman. Kalau cabenya sudah layu seperti ini, kita bisa masukkan tahu yang sudah kita goreng. Masukkan juga tauge. Tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir ya. Dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk
Dan yang bikin beda di sini saya tambahkan kecap ikan kurang lebih 1 sendok makan. Ini nanti bikin aromanya lebih sedap, rasanya juga mantap banget. Dan ini tadi sudah saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, tapi saat ngasih airnya nggak kerekot, mohon maaf banget ya. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji, kita plating dulu. Dan inilah hasilnya, tumis tauge dan tahu sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih hangat, untuk menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini sangat cocok banget ya. Selain murah, rasanya juga sangat enak banget. Jadi ini juga sangat cocok banget untuk menu tanggal tua. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan labu siam ukuran besar, sudah saya kupas. Lanjut sekarang saya akan iris ya. Ini diiris untuk ketebalan nggak sampai setengah senti teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera aja ya. Kemudian diiris lagi, korek api seperti ini, panjang-panjang. Kalau sudah diiris semua, kita pindah dalam mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ya. Kemudian tambahkan air. Aduk-aduk. Ini nanti kita cuci sampai bersih ya teman-teman. Oke, kita akan bilas ya dan sisihkan. Kemudian bahan yang kedua ada telur puyuh, ini saya pakai 12 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya. Kemudian ada krecek atau kerupuk kulit yang khusus untuk sayur, atau juga disebut rambak ya kalau di tempat teman-teman apa namanya, silahkan komen di bawah ya. Ini saya pakai 1 mangkok aja. Sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 8 siung ya. Ini diiris kecil-kecil dulu sebelum kita haluskan. Kemudian ada 12 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil dulu. Ini nanti bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir ya kemirinya. Ini enggak saya sangrai teman-teman, langsung aja. Lanjut ada kunyit 1 cm. Ini teman-teman kalau mau kunyitnya boleh dibakar dulu ya. Kemudian ada cabai, ini sudah direbus cabenya. Saya menggunakan cabai rawit ada 11 buah. Kemudian cabai merah keriting 17 buah, atau bisa juga disesuaikan aja ya untuk tingkat kepedasannya. Kemudian masukkan dalam blender. Ini saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian ada setengah sendok teh lada butiran. Untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air ya, boleh juga diganti dengan minyak goreng. Kalau sudah halus kita bisa sisihkan dulu. Siapkan bumbu aromatiknya, ada jahe, ini saya pakai kurang lebih 1 cm. Kemudian lengkuas ini 1 jempol jari ya. Ini saya dapat lengkuasnya tua jadi agak keras teman-teman. Ini cukup saya iris aja ya, atau mau digeprek juga boleh, silahkan. Lanjut ada 3 lembar daun jeruk, ini disobek ya biar aromanya nanti lebih keluar. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 3 lembar juga, sisihkan. Lanjut saya menggunakan santan, ini kurang lebih 400 ml ya. Untuk tingkat kekentalan santannya ini sedang aja ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis dulu bumbunya. Tumis bumbunya sampai harum ya, sampai matang. Sebelumnya kita masukkan dulu bumbu aromatiknya, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, berubah warna. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, ini aromanya sudah harum banget, nggak langu, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan irisan labu siam.
Kita aduk dulu ya teman-teman, kita aduk dulu sebentar. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini kira-kira 200-300 ml ya. Bisa juga diganti dengan santan encer ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lalu masukkan telur puyuh. Masukkan juga kerupuk kreceknya ya. Kemudian diaduk-aduk. Ini saya akan masak labu siamnya sampai tingkat kematangannya sekitar 70% dan juga kreceknya lembek. Kalau sudah, bisa kita masukkan santannya. Kita aduk dulu ya teman-teman biar santannya tidak pecah. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam secukupnya aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan juga sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan ini sebelum mendidih saya tambahkan bawang goreng teman-teman, ini wajib ada ya biar aromanya lebih harum dan rasa kuahnya lebih sedap pastinya. Kemudian diaduk-aduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garamnya, dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak, rasanya sudah pas, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji, kita akan plating dan kita sajikan di meja makan ya. Oke teman-teman, sambal goreng labu siam, krecek dan juga telur puyuh sudah siap untuk disajikan. Ini langsung saya cicipin ya dengan nasi putih. Ini saya tambahkan lagi bawang goreng teman-teman biar makin mantep ya. Dimakan gini aja sudah sangat enak banget ya, tanpa lauk lagi, atau mau ditambah lauk kerupuk juga boleh, silahkan dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget, kuahnya sedap, pedasnya juga pas, bisa untuk menu harian, bisa juga untuk ide jualan. Nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.